Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah kita sampai pada tema ketiga dari satu rangkaian webinar yang dirancang untuk mengisi beberapa hari Rabu dalam bulan Oktober ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai pada tema yang ketiga ini kita semua bisa melewati dan menjalaninya dengan baik. Saya sendiri boleh dikata bergembira karena ini juga kesempatan untuk melihat-lihat kembali segala macam catatan, refleksi, buka-buka lagi berbagai macam ajaran iman dan sebagainya. Itu juga sebagai sebuah proses refreshing yang untuk saya itu jelas merupakan satu kekayaan. Baik, tanpa membuang waktu, saya akan mulai share screen supaya teman-teman bisa mengikuti apa yang terjadi di eh, layar media masing-masing. Baik, kita masih berpegang pada tema utama, yakni anak manusia segera datang, yang kita bagi dalam 3 subtema, dan malam ini kita sampai pada subtema yang ketiga, yang saya harapkan menjadi kesimpulan atau peneguh dari 3 pembicaraan ini. Subtema ketiga dirumuskan dengan agak panjang, tetapi saya sangka kita mengetahui apa tujuannya. Bagaimana kita menyiapkan diri di akhir zaman menyambut datangnya anak manusia yang semakin dekat. Nah, dari rumusan ini kita sudah berasumsi bahwa kita menyadari atau melihat diri kita berada di dalam satu akhir zaman, sesuai dengan tanda-tanda yang Yesus sendiri memberikannya kepada kita dalam kisah Injil, ya. Namun kita tidak boleh terperangkap dalam pemahaman populer yang diyakini atau diterima oleh berbagai kalangan. Kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik selalu berpijak pada apa yang diajarkan oleh gereja sebagai interpretator atau penafsir resmi seluruh ajaran kitab suci, karena betapa berbahayanya kalau seandainya setiap orang Katolik boleh berjalan sendiri-sendiri seturut penafsirannya lalu mempraktekkan menurut keputusan masing-masing. Maka kita perlu selalu kembali kepada apa yang diajarkan gereja sambil menghubungkan dengan kekayaan rohani, warisan-warisan rohani yang populer, yang kontemporer, yang kita sendiri juga jadikan sebagai instrumen yang memperkaya kerohanian baik diri kita sebagai individu maupun komunitas-komunitas kita, keluarga-keluarga kita, dan seterusnya. Nah, tema yang ketiga, bagaimana kita menyiapkan diri di akhir zaman menyambut datangnya anak manusia yang semakin dekat. Perlu kita awali dulu dengan melihat apa yang dimaksudkan dengan akhir zaman dan apa yang terjadi di akhir zaman itu. Saya yakin semua kita di sini sebagai orang-orang Kristiani yang aktif berpartisipasi di dalam kerasulan gereja atau pelayanan gereja, saya percaya kita sudah mempunyai satu dua konsep masing-masing, baik yang kita dengar melalui proses katekesis, katekisasi yang kita peroleh dalam gereja, maupun temuan-temuan yang kita dengarkan dan kita baca di berbagai media yang dapat kita temukan. Nah, berbicara tentang akhir zaman, saya merujuk pada Katekismus Gereja Katolik nomor 1060 yang boleh dikatakan sebagai rumusan gereja. Nah, pada Katekismus nomor 1060 kita membaca demikian. Pada akhir zaman, kerajaan Allah akan sampai pada kesempurnaannya. Lalu orang-orang benar akan dimuliakan dengan jiwa dan badan, akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Dan alam semesta material akan diubah.
Lalu dalam kemuliaan itu Allah akan menjadi semua di dalam semua. Menjadi semua di dalam semua ini dikutip dari 1 Korintus bab 15 ayat 28. Nah, dari sini kita melihat bahwa yang namanya akhir zaman itu terjadi atau memperoleh kepenuhannya justru pada saat ruang dan waktu itu sudah berhenti. Karena di sana dikatakan orang-orang yang benar akan dimuliakan dengan jiwa dan badan dan akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Ya. Nah, kita teringat akan ajaran Yesus yang mengatakan bahwa dalam alam kebangkitan orang hidup dengan cara malaikat. Ya. Jadi tidak ada orang lagi yang kawin dan dikawinkan dan sebagainya menurut ukuran dunia. Maka itu hanya terjadi di luar batasan-batasan waktu, batasan-batasan ruangan. Ya. Dan alam semesta material akan diubah. Jadi ada proses transformasi, perubahan substansi dari alam yang sekarang kita diami, yang kita nikmati, tempat di mana kita mengungkapkan dan menghayati iman kita. Itu semua dalam alam yang terbatas. Dalam akhir zaman, alam semesta material ini akan diubah, ditransformasi menjadi alam semesta dalam keabadian. Lalu dalam kemuliaan itu Allah akan menjadi semua di dalam semua. Kita teringat akan kitab Wahyu yang mengatakan bahwa di dalam kerajaan Allah, Yerusalem baru, matahari tidak lagi diperlukan karena sumber cahaya satu-satunya adalah dari Tuhan sendiri. Ya. Jadi dalam rumusan ini kita sudah melihat satu kompleksitas konsep-konsep iman dan teologi yang diterima dan dihayati di dalam gereja Katolik. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, maka kita harus juga berbicara tentang proses menuju akhir zaman. Apa yang terjadi pada proses menuju akhir zaman? Itu adalah pengadilan terakhir. Ya. Pengadilan terakhir itu dirumuskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1040 sebagai berikut. Pengadilan terakhir akan berlangsung pada kedatangan kembali Kristus yang mulia. Hanya Bapa yang mengetahui hari dan jam. Ia sendiri menentukan kapan itu akan terjadi, lalu melalui putranya Yesus Kristus, ia akan menilai secara definitif seluruh sejarah. Kita akan memahami arti yang terdalam dari seluruh karya ciptaan dan seluruh tata keselamatan, dan akan mengerti jalan-jalannya yang mengagumkan, yang di atasnya penyelenggaraan ilahi telah membawa segala sesuatu menuju tujuannya yang terakhir. Pengadilan terakhir akan membuktikan keadilan Allah akan menang atas segala ketidakadilan yang dilakukan oleh makhluk ciptaannya. Dan bahwa cintanya lebih besar daripada kematian. Nah, dari rumusan ini aja kita sudah melihat bahwa seluruh pesan-pesan Injil itu termaktub. Yang pertama, tentang hari terakhir itu Yesus sendiri mengatakan bahwa para malaikat tidak, putra juga tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Itu Yesus sendiri mengatakan. Ya, jadi Bapa itu yang menentukan kapan hari terakhir itu. Lalu melalui putranya Yesus Kristus ia akan menilai secara definitif seluruh sejarah. Itulah pengadilan yang diungkapkan di dalam Injil Matius bab 25. Ya. Ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya, ia akan memisah-misahkan kambing dan dombanya. Kambing ditempatkan di sebelah kiri, domba-domba di sebelah kanan. Lalu dia berkata kepada domba-domba, marilah masuk ke dalam kerajaan mulia, hai kamu yang diberkati. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum, dan seterusnya. Kelihatannya sederhana sekali standar penghakiman. Tetapi itu secara definitif menilai seluruh sejarah dunia. Sejarah umat manusia. Maka orang yang secara aktif berpartisipasi di dalam sejarah dunia menurut rambu-rambu yang diberikan oleh Yesus Kristus, mereka itulah yang layak untuk masuk ke dalam
kerajaan mulia. Ya. Nah, proses ini, dua ini ya, akhir zaman dan pengadilan menuju sebagai jalan menuju akhir zaman itu tidak bisa terhindarkan. Tidak akan ada orang yang bisa selamat dari situ. Ya, semua manusia akan melewatinya dengan dua muara yang terakhir itu ya. Bagi yang orang yang benar, dia akan masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Bagi orang yang tidak benar, dia akan masuk ke dalam kegelapan kekal. Ya. Nah, kalau dua itu tak terhindarkan, lalu tadi ketika berbicara tentang menyiapkan diri ini, kita masukkan apa? Kapan kita menyiapkan diri itu? Nah, proses menyiapkan diri inilah yang terjadi ketika kita bergerak menuju pengadilan. Karena tanda-tanda akhir zaman itu justru mengawali sebelum terjadinya pengadilan oleh Kristus Yesus. Ya, nanti kita akan lihat beberapa bagian dari Injil yang membahasakan pengadilan tersebut. Nah, dalam Katekismus nomor 1041 tertulis demikian. Kabar pengadilan terakhir mengajak manusia supaya bertobat. Selama Allah masih memberi kepada mereka waktu rahmat, suatu hari penyelamatan. Kabar ini membangkitkan ketakutan suci akan Allah dan mewajibkan orang melakukan keadilan kerajaan Allah. Ia mengumumkan pengharapan yang penuh bahagia akan parusia itu akhirnya akhir zaman, Tuhan yang akan datang. Untuk dimuliakan di antara orang kudusnya, untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Ya. Jadi tadi pengadilan itu dideskripsikan apa yang terjadi. Sekarang kabar mengenai pengadilan itu memberi kita kesempatan apa? Bertobat ketika masih ada waktu. Mempersiapkan diri menyambut hari penyelamatan. Menumbuhkan ketakutan yang suci sehingga kita melakukan keadilan kerajaan Allah. Menumbuhkan pengharapan, ya. Kita menantikan Tuhan yang akan datang, yang dimuliakan di antara orang kudusnya, dan semua-semua itu ya. Ini adalah cara kita, jalan yang kita harus pilih, yang harus kita lewati menuju pengadilan terakhir. Nah, dalam periode inilah kita melakukan persiapan diri. Nah, mari kita masuk ke dalam bagian yang menjadi inti pembahasan kita malam ini, yakni mempersiapkan diri. Nah, sebelum kita masuk pada mempersiapkan diri ini, kita lihat sebentar 3 poin dan 2 anjuran yang praktis menjadi kesimpulan dari pembicaraan kita tadi. Nomor 1, kepenuhan keselamatan manusia dalam persekutuan dengan Bapa Surgawi dalam keabadian itu merupakan hakikat atau inti dari akhir zaman. Ya. Jadi kalau orang berbicara tentang akhir zaman itu apa? Ya itulah kepenuhan keselamatan manusia. Keselamatan manusia itu menjadi sempurna ketika dia bertemu dengan Bapa Surgawi. Dan diterima oleh Bapa Surgawi, dimasukkan ke dalam kerajaan kemuliaannya. Itulah keselamatan yang sempurna yang terjadi pada akhir zaman. Yang kedua, pengadilan akhir itu akan dilakukan oleh anak manusia dan menjadi jalan satu-satunya menuju kerajaan kekal. Nah, disinilah manusia mempersiapkan diri. Nah, untuk mempersiapkan diri ini, kita menumbuhkan 2 ide dasar. Yang pertama, pentingnya memahami tanda-tanda akhir zaman. Dan yang kedua, bagaimana mempersiapkan diri supaya tanda-tanda akhir zaman itu tidak terlewatkan begitu saja oleh kelalaian kita. Ya. Mari kita melihat sejenak yang berbicara tentang tanda-tanda zaman. Kita mulai dengan pertanyaan, kapan akhir zaman itu tiba? Injil Matius bab 24 ayat 36 secara jelas menuliskan bahwa Kristus sendiri berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena itu saudara-saudara,
Jika seseorang datang kepadamu lalu mengklaim diri mengetahui, menetapkan tanggal, bahkan membuat orang harus menyiapkan sesuatu untuk menyambut akhir zaman, orang itu jelas masuk dalam kategori nabi palsu. Ya, jelas masuk dalam kategori nabi palsu. Sekitar akhir tahun 1900-an, 1990-an, itu pernah ada seorang pastor Kristen yang bahkan menetapkan tanggal kiamat tersebut, akhir zaman tersebut. Lalu tema itu kami angkat dan kami bahas, diskusikan di Koran Jawa Pos di Geraha Pena di Jawa Timur, di Surabaya. Nah, dari presenter-presenter, dari pembicara-pembicara pada waktu itu yang datang dari berbagai agama, kemudian diketahui bahwa tidak ada satupun doktrin agama manapun yang berbicara tentang mengetahui dengan pasti kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya kiamat tersebut. Tidak ada satupun yang tahu. Ya, dengan demikian, klaim yang dibuat oleh kalangan tertentu dari agama tertentu itu jelas bukan sesuatu yang dapat dibenarkan. Ya, karena itu menyalahi langsung apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Maka menanggapi apa, kapan dan di mana waktu yang sama sekali tidak tahu, bahkan Yesus sendiri pun tidak tahu, manusia harus mempertajam posisinya dengan dua hal ini. Dia harus membaca tanda-tanda akhir zaman. Dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pengadilan terakhir. Ini yang penting. Ya, manusia, persiapan kita untuk menyambut akhir zaman, kedatangan Kristus yang kedua itu berarti kita mempersiapkan diri untuk menghadapi pengadilan terakhir. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sejenak kita berbicara tentang tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman dideskripsikan antara lain dalam Injil Lukas bab 21 ayat 8 sampai 12 dalam 3 kategori penting. Nomor 1, munculnya nabi-nabi palsu. 2, adanya peperangan, bencana alam, penyakit dan kelaparan. Yang ketiga, penganiayaan para murid Kristus. Kita baca sejenak beberapa ayat dari Injil Lukas ini. Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Nah, kalau seandainya kita melihat apa yang dituliskan oleh Injil Lukas itu, lalu kita membandingkan dengan keadaan kita sekarang, maka orang tidak bisa disalahkan kalau dia menilai pada zaman kita ini sudah muncul tanda-tanda akhir zaman. Nabi-nabi palsu, di mana mereka? Oh, berserakan di mana-mana. Tidak usah harus orang mendatangi rumahmu lalu menipu kamu dengan ajaran iman. Tetapi ada begitu banyak orang muncul di channel-channel YouTube dan media sosial yang dengan sengaja memutar balikan kebenaran iman ini, lalu mengajarkannya kepada orang lain, lalu menikmati ketika orang itu mengalami kesesatan akibat pola tingkah lakunya. Itu nabi palsu. Ya. Akan ada peperangan. Mana-mana ada peperangan sekarang. Israel dengan negara-negara sekitarnya.
Ukraina, Rusia, dan juga di beberapa tempat belahan dunia yang lain, peperangan antar etnis dan sebagainya itu terjadi. Bencana alam terjadi di mana-mana. Penyakit apalagi, kita baru melewati pandemi COVID, ya. Lalu kelaparan, itu terjadi di mana-mana. Kekeringan, bencana-bencana dan sebagainya. Semua itu terjadi di mana-mana. Penganiayaan para murid Kristus, oh itu luar biasa banyak. Tidak harus orang Kristiani ditarik untuk disembelih. Mayatnya dibuang di pinggir jalan. Tetapi ada begitu banyak cara yang membahasakan penganiayaan iman. Misalnya, undang-undang negara yang diskriminatif terhadap golongan Kristiani. Tata aturan sosial yang meminggirkan iman Kristiani boleh ada tapi tidak boleh berperanan. Seperti di dalam negara-negara sekuler. Ya. Berbagai macam cara yang menghambat iman kita untuk diungkapkan secara penuh dan bebas dengan berbagai cara yang seringkali itu dibahasakan dengan begitu luhur sehingga orang-orang yang tidak menyadari bisa tersesat. Seakan-akan tidak ada penganiayaan, seakan-akan tidak ada penghambatan terhadap iman Kristiani. Ya. Ini tanda-tanda akhir zaman. Ya. Nanti Anda bisa baca sendiri di dalam kitab suci itu rupa-rupa catatan di sana. Tapi untuk ilustrasi malam ini saya mengambil dari Injil Lukas ini. Dari Injil Matius juga ada. Dengan nada serupa walaupun strukturnya sedikit berbeda. Sekarang kita harus melihat, sesudah melihat tanda-tanda zaman, kita harus melihat tanda-tanda kedatangan anak manusia. Menurut deskripsi kitab suci dulu. Injil Matius bab 24 ayat 27 menuliskan demikian. Kedatangan anak manusia itu seperti kilat melintas dari timur ke barat. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ya. Jadi kalau kedatangan Yesus yang pertama itu dalam rupa inkarnasi, dilahirkan oleh perawan Maria dalam rupa bayi kecil, lalu bertumbuh besar, lalu melayani manusia, hingga akhirnya wafat dan bangkit. Maka kedatangan yang kedua itu tidak seperti yang pertama. Ya. Ingat bahwa pada waktu para murid menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, malaikat-malaikat menampakkan diri dan berkata, mengapa kamu apa yang kamu lihat, hai orang-orang Galilea? Yesus yang kamu lihat terangkat ke surga itu dengan cara yang serupa, itu dia akan datang kembali. Maka kedatangan Yesus yang kedua kali itu bukan dengan cara manusiawi. Dengan badan yang terbatas, dengan raga yang dapat dipegang, tetapi dalam wujud keilahian. Kalau kisah para rasul mengatakan bahwa dengan cara Yesus naik ke surga itu dia akan turun, dalam Injil Matius dibahasakan seperti kilat yang memancar dari timur menuju ke barat, itu berarti bahwa kedatangan anak manusia yang kedua itu sepenuhnya datang dalam dimensi keilahian. Itu bukan lagi dalam dimensi kemanusiaan. Tanda yang kedua, gelap gulita. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya. Itu ditulis dalam Injil Matius bab 24 ayat 29. Tahun 92, itu 12 Desember tahun 92 itu ada gempa bumi di Flores yang menghancurkan seminari tinggi kami di Ledelro itu ya. Gedung-gedung seminari tinggi, baik dormitori para frater maupun ruang-ruang kuliah, perpustakaan, sport hall, akomodasi para dosen dan sebagainya, semua itu langsung gugur pada hari itu juga. Saya sendiri tidak mengalami karena waktu itu saya sudah menjadi imam baru dan sudah bertugas di paroki di bagian Flores Tengah. Tapi saya pernah sharing dengan satu orang adik kelas yang lolos dari
bencana tersebut. Dia cerita, sesudah gempa pertama, mereka berhamburan keluar ada di halaman tengah, lalu datang gempa kedua yang jauh lebih besar. Lalu dia meniarap di atas halaman berumput, lalu melihat buah-buah mangga itu berjatuhan. Lalu dalam hati dia katakan, kalau ada bintang jatuh, kalau matahari gelap, maka inilah kiamat. Dia sudah katakan demikian. Tapi ternyata bintang tidak jatuh, matahari juga tidak gelap. Sesudah itu malah terang, dan mereka semua menghitung kerusakan. Di samping ada satu korban frater yang meninggal. Ya. Maka dalam kategori ini, ketika anak manusia datang kedua kali, yang disebut sebagai kegelapan itu berarti kegelapan sempurna. Karena sumber cahaya yang datang dari matahari atau bintang-bintang lain itu sudah tidak lagi berfungsi. Ini menurut Injil ya. Cara sains, cara ilmu pengetahuan dan teknologi apakah bisa dibuktikan itu soal lain. Tapi ini deskripsi Injil. Tanda ketiga, kehancuran semesta. Kita ambil dari 2 Petrus bab 3 ayat 10. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya. Lalu saya tambahkan ini. Anak manusia datang dalam kemuliaannya. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya. Itu dari Injil Lukas bab 21 ayat 27. Kayak ini. Yesus datang dalam dimensi keilahian. Dia hadir ketika fungsi-fungsi alam semesta tidak lagi ada, ketika keharmonisan semesta itu sepenuhnya dihancurkan, pada saat itulah dia datang dalam kemuliaannya. Ya. Nah, kalau kita melihat deskripsi ini, kedatangan Yesus dengan cara ini pasti luar biasa dahsyat dan menakutkan, mengerikan. Tetapi apakah kita bisa meloloskan diri? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa lolos kalau itu terjadi. Maka yang dilakukan bukanlah mencari cara menghindari, tetapi bagaimana menyiapkan diri agar kalau itu datang, kita masuk dalam bilangan orang-orang yang ditempatkan Yesus di sebelah kanannya. Yakni domba-domba yang dihantar masuk ke dalam kerajaan kemuliaan. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang penting, yakni tindakan berjaga-jaga. Saya bagi tindakan berjaga-jaga ini dalam 2 bagian. Yang pertama, beberapa kebajikan utama, dan yang kedua adalah membentuk pandangan eskatologis. Kita mulai dengan yang pertama, beberapa kebajikan utama. Sebetulnya tindakan berjaga-jaga itu dapat kita temukan di dalam Injil. Misalnya perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin dan pakaian pesta. Perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang rupa-rupa hal yang dimunculkan untuk membahasakan betapa pentingnya tindakan berjaga-jaga itu. Tapi dalam semua itu, saya rumuskan dalam 4 poin penting yang merupakan kebajikan utama yang perlu kita perhatikan sebagai orang Katolik. Yang pertama, bertekun dalam doa. Doa itu kelihatannya sangat sederhana, tetapi itu medium yang paling efektif
untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Doa dengan segala gayanya. Jangan mengklaim pola doamu itu lebih baik daripada doa yang lain. Ya. Jadi secara pribadi saya menyukai doa dalam keheningan. Bahkan saya sering berdoa dalam ruangan yang temaram, bahkan gelap, bermeditasi hanya dengan sebatang lilin sebagai inspirasi. Lalu saya berdoa dengan tenang. Dan saya sangat menikmati doa seperti itu. Tapi ada orang juga yang suka berdoa dengan cara yang sedikit demonstratif. Misalnya gaya-gaya doa dalam grup karismatik. Ya. Nah, mengapa saya katakan bentuk doa itu pun doa yang baik? Karena dari buahnya kita melihat kualitas apa doanya. Ya, jangan lupa banyak aktivis di dalam gereja itu seringkali jebolan gerakan-gerakan yang unik ini. Ya. Nah, justru karena itu kita harus memiliki respek yang baik dalam bentuk-bentuk doa apapun yang dipilih orang. Yang harus dihindari adalah kemunafikan. Seperti yang diungkapkan oleh Kristus yang dikritik seperti gaya orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang dikritik Kristus. Ya, mereka suka berdoa di persimpangan-persimpangan jalan, ucapkan doa yang panjang-panjang. Ya, bahkan dalam sebuah doa dalam perumpamaan Yesus mengatakan ada orang Farisi dengan pemungut cukai. Ketika orang Farisi itu berdoa, dia katakan begini, saya tidak seperti pemungut cukai yang di sebelah saya ini. Ya. Nah, apapun bentuk doanya, sejauh itu diungkapkan dengan kejujuran, dengan ketulusan, dan dengan niat baik untuk menumbuhkan hidup dan menghantar orang ke dalam persekutuan dengan Tuhan, doa itu perlu dihargai. Maka Anda jangan datang untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mohon agar tetangga saya yang suka iri hati ini disulitkan rezekinya. Ya, dihambat komunikasinya dengan orang-orang. Tumbuhkanlah kebencian dalam hati teman-temannya agar mereka tidak menghubungi dia. Doa macam gitu sama sekali bukan doa yang layak di hadapan Tuhan. Itu bukan doa, itu pengutukan. Ya. Dan ingat Yesus mengatakan, ukuran apa yang kamu pakai untuk mengukur orang, itulah yang akan diukurkan kepadamu. Yang kedua, bertekun dalam firman. Karena firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian Mazmur 119, 105. Ya. Kenapa bertekun dalam firman ini penting? Hanya kalau kita memiliki firman, maka kita bisa memelihara agar dian kita itu tetap bercahaya di depan banyak orang. Agar kita bisa menjadi kota di atas bukit. Ya. Kita hanya bisa berkarisma dan menarik orang untuk melihat Kristus kalau Kristus itu ada di dalam kita dan menjiwai tingkah laku hidup kita. Dan itu adalah firman. Nah, bertekun dalam firman ini kita tampilkan dalam rupa-rupa cara. Misalnya, membaca dan merenungkan secara teratur kitab suci. Ya. Bermeditasi tentang kitab suci. Mendalami kitab suci. Sharing kitab suci. Dan sebagainya. Tapi sekali lagi, harus didasarkan pada ketulusan. Ya. Bagi saya secara pribadi, kelekatan dengan firman itu merupakan unsur esensial di dalam menjalankan karya pastoral. Ya. Firman yang dibaca, walaupun sesudah itu dilupakan, itu bukanlah hal yang disia-siakan. Setiap firman yang dibaca, itu dia masuk ke dalam hati,
Dan dia menjadi satu batu sendi yang menopang kehidupan kita secara keseluruhan. Ya, sering kali terjadi, misalnya kita menghadapi masalah, pikiran kita ruwet, lalu tiba-tiba oleh sebuah inspirasi dari firman yang telah kita baca, kita tiba-tiba mengalami pencerahan. Nah, yang semacam gitu, saya sangat percaya itu merupakan karya roh. Saya berikan sebuah pengalaman konkret. Untuk bisa berkhotbah pada misa hari Minggu misalnya, itu saya butuh persiapan. Ya, saya tidak mau khotbah itu terjadi asal jadi. Karena itu biasanya itu sekitar hari Selasa atau Rabu, itu saya sudah membaca bacaan-bacaan yang akan dibacakan pada hari Minggu yang akan datang. Membaca, merenungkan, lalu menulis-nulis, oret-oret, kira-kira poin apa yang cocok. Ya, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat malam begitu kira-kira kerangka dasar khotbah itu kira-kira sudah ada. Saya akan berbicara tentang ini, ilustrasinya akan seperti ini, kesimpulannya kurang lebih demikian. Tapi jangan lupa, tidak selamanya khotbah yang dipersiapkan itu mengesankan. Seringkali terjadi, saya sendiri pun merasa, aduh khotbah ini sangat jelek. Tapi inspirasi itu tidak datang lagi. Maka itu yang saya bawa. Dan seringkali terjadi, sudah beberapa kali terjadi, ketika di sakristi sedang mempersiapkan diri untuk beberapa menit lagi akan masuk ke dalam gereja, tiba-tiba muncul sebuah inspirasi yang tak terduga. Melihat firman yang sudah disiapkan dari perspektif yang berbeda. Yang sangat mengesankan. Nah, bagi saya percaya sungguh bahwa ini adalah penerangan Roh Kudus. Tetapi, kalau saya sendiri tidak pernah membaca firman itu secara serius, maka inspirasi Roh Kudus datang melalui medium apa? Maka bacalah firman. Firman yang Anda baca tidak akan terbuang percuma. Yang ketiga, bertekun dalam sakramen, terutama Ekaristi, pengampunan dosa, pengurapan orang sakit, yang melengkapi semua sakramen lain yang bersifat meterai, seperti pembaptisan, krisma, dan imamat, dalam kategori tertentu perkawinan juga. Karena perkawinan itu kalau selama orang masih hidup itu hanya terjadi satu kali. Tapi Ekaristi dan pengampunan dosa itu dua sakramen rutin yang perlu kita terima sesering mungkin. Nah, Ekaristi itu saya melihat banyak orang yang setiap hari hadir. Tapi pengampunan dosa, nah di situ kita perlu berikan sedikit garis bawah. Banyak orang segan untuk membuat pengakuan dosa. Kenapa? Dia merasa gamang untuk berbicara tentang dosanya kepada imam. Padahalnya di dalam pengakuan itu bukan soal dia mengungkapkan berapa dosanya, tetapi dia merayakan belas kasih dan pengampunan Tuhan bersama orang yang memang ditentukan Tuhan untuk merayakan belas kasih dan pengampunan itu. Pengurapan orang sakit. Jangan berpikir bahwa pengurapan orang sakit itu berarti tiket untuk masuk ke alam keabadian. Tidak. Pengurapan orang sakit itu untuk memberi kekuatan kepada orang yang sakit agar menyatukan penderitaannya itu dengan penderitaan Kristus. Dan jika mungkin Tuhan berkenan memberikan kesembuhan berkat sakramen pengurapan orang sakit. Nah, bertekun dalam sakramen itu merupakan hal yang penting dalam tindakan berjaga-jaga. Yang keempat, bertekun dalam pelayanan. Bersedekah. Berpuasa dan mati raga dengan intensi untuk menolong sesama. Menegakkan keadilan. Memperjuangkan perdamaian. Termasuk di sini ini mengusahakan lingkungan hidup yang memadai. Hal-hal seperti itu. Ya. Itu semua masuk kategori pelayanan. Nah, 4 poin ini ya. Doa, firman, sakramen, dan pelayanan. Jika 4 ini diterapkan dan diwujudkan dengan baik, saya percaya kita memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menyambut datangnya Tuhan
yang memang akan menempatkan kita dalam pengadilan surgawi. Itu kebajikan utama yang betul melekat pada kehidupan manusia saat ini. Kita bisa mempraktekkan hari ini. Tapi saya menganjurkan lagi satu sisi yang lain, yang saya sebut sebagai membentuk pandangan eskatologis. Ini adalah mendidik diri atau memberi motivasi diri bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu bukan hal yang menakutkan, yang harus dihindari. Ya, saya teringat waktu kedatangan kunjungan Paus ke Jakarta, lalu misa di Gelora Bung Karno itu kan ada satu diakon orang India yang bertugas di Maumere, Flores, yang baru-baru ini sudah ditabiskan menjadi imam dengan wajah yang menyerupai Yesus lalu disorot oleh kamera Kompas TV waktu itu. Ya, lalu foto itu ditempatkan di mana-mana, termasuk di satu akun X yang dulu adalah Twitter. Lalu ada komentar lucu itu. Oh Yesus jangan datang dulu, kami belum siap. Ya, itu dibuat dengan maksud lucu-lucu, tetapi itu juga membahasakan satu satu gerak umum sebetulnya, bahwa kita mengatakan begitu mencintai Yesus, kita rindu bertemu Dia, tetapi kalau Dia datang hari ini, apakah kita siap untuk meninggalkan hidup duniawi ini lalu diadili oleh Dia? Nah, ketakutan ini saya menawarkan satu pola yang saya sebut sebagai membentuk pandangan eskatologis sebagai jalan untuk memotivasi diri. Ada 2 poin. Nomor 1, peristiwa perubahan rupa Yesus di atas gunung, ya dalam Injil Matius bab 1 ayat 13 itu harus dilihat sebagai sebuah kekuatan untuk melewati penderitaan Bukit Zaitun. Ya, Yesus berdoa dalam sakratul maut di Bukit Zaitun, Taman Getsemani. Kekuatan untuk pengadilan di Bukit Sion, di mana Bukit Sion itulah Yerusalem, tempat adanya bait Allah, mahkamah agama dan sebagainya. Ya, tempat Pilatus mengambil keputusan untuk menghukum mati Yesus. Dan maut di Bukit Golgota. Ini 3 hal yang sangat menyakitkan. Tuhan berada di dalam penilaian dan pengadilan serta penganiayaan manusia. Ya. Siapa manusia yang berani melewati semua ini? Menderita dalam doa sampai berpeluh darah, lalu diadili di hadapan mahkamah agama dengan tidak ada satu orang pun yang membela. Di depan Pilatus sama. Lalu mati sendirian di puncak Golgota sebagai orang yang tersalib. Manusia yang normal tidak akan mau menerima itu. Tetapi Yesus sendiri mengatakan apa? Murid yang baik adalah murid yang memikul salibnya mengikuti aku. Lalu dayanya dari mana kalau seandainya salib itu begitu berat dan menyakitkan? Nah itu, perubahan rupa Yesus di atas gunung. Di atas gunung, Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat Yesus berubah rupa. Lalu Musa dan Elia berbicara dengan dia. Begitu mengesankan pengalaman itu sehingga Petrus berkata, Guru, biarkan kami mendirikan 3 kemah di sini. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Yang berarti apa? Pengalaman surgawi begitu mengesankan sehingga orang mau tinggal di situ. Penderitaan duniawi itu langsung dilupakan. Nah, kalau ini menjadi motivasi, maka kalimatnya adalah jangan takut dengan Bukit Zaitun, jangan takut dengan Bukit Sion, jangan takut dengan Bukit Golgota. Karena sesudah melewati semua itu, kamu akan sampai di puncak Gunung Tabor. Poin kedua, memandang Yerusalem baru. Di mana Yerusalem baru itu? Dalam kitab Wahyu bab 21 ayat 10 sampai 26. Memandang Yerusalem baru sebagai peneguh iman untuk menghadapi pergolakan akhir zaman. Pergolakan akhir zaman menurut kitab Wahyu itu sangat menakutkan.
Tetapi mahkota yang diperoleh orang-orang yang setia dalam pergolakan itu adalah Yerusalem baru. Yerusalem baru itu seperti apa? Kota yang turun dari langit, tidak lagi membutuhkan matahari, karena terang Tuhan sudah menerangi, satu-satunya sumber cahaya. Lalu ada 12 gerbang dengan nama 12 suku Israel tertulis di sana. Dan ada 12 batu dasar dengan nama 12 rasul anak domba. Lalu ada rupa-rupa batu mulia. Ada batu yaspis, batu krisopas, batu samrud. Ada macam-macam di situ yang membahasakan kemuliaan. Yerusalem baru adalah tempat di mana manusia mengalami kepenuhan keselamatan. Maka pengadilan yang dilakukan Yesus dalam Injil Matius bab 25 itu akan menempatkan domba-domba di dalam Yerusalem baru tersebut. Mengapa itu sangat mulia? Karena yang bertakhta di dalam Yerusalem baru adalah anak domba. Nah, anak domba menghantar semua domba masuk ke dalam Yerusalem baru. Domba-domba ini adalah domba yang setia, tetap setia dalam masa pergolakan. Nah, ini tidak akan berjaga-jaga. Kita tidak bisa menghindar dari akhir zaman. Kita tidak bisa menghindar dari pengadilan Yesus, pengadilan akhir zaman. Maka yang bisa kita lakukan adalah berjaga-jaga dari dua dimensi ini. Praktek konkret kemanusiaan kita, doa, firman, sakramen, pelayanan, lalu memandang karunia-karunia surgawi dalam rupa perubahan Yesus di puncak gunung dan firman tentang Yerusalem baru sebagai peneguh bahwa itulah mahkota yang akan diterima kalau kita setia mengikuti Yesus pada jalan salibnya. Karena kita adalah komunitas kerahiman ilahi, maka saya tidak bisa menghindar, tidak ingin menghindar dari pesan kerahiman ilahi yang berkaitan dengan mempersiapkan diri ini. Bagaimana kita menyiapkan diri di zaman menyambut datangnya, di akhir zaman menyambut datangnya anak manusia yang semakin dekat? Apa kata Santa Faustina? Apa nasihatnya bagi kita? Ada banyak di dalam buku harian Santa Faustina, tapi saya mengutip 3 nomor yang bagi saya membahasakan kedalaman visi Santa Faustina tentang akhir zaman ini. Yang pertama, pentingnya pertobatan. Di dalam pertobatan itu kita menyadari dan menghargai penderitaan Tuhan. Apa yang ditulis Santa Faustina? Pada hari-hari terakhir dari pesta karnaval ketika sedang melaksanakan ibadat yang kudus, aku melihat betapa Tuhan Yesus menderita tatkala ia sedang didera. Oh, siksaan yang sungguh tak terselami. Betapa hebatnya penderitaan Yesus ketika ia didera. Hai kamu orang-orang berdosa yang malang, pada hari pengadilan nanti bagaimana kamu akan menghadapi Yesus yang sekarang kamu siksa dengan begitu kejam. Darahnya mengalir ke tanah, dan di beberapa bagian tubuh dagingnya mulai berjatuhan. Di punggungnya aku melihat beberapa tulang sudah tanpa daging. Yesus yang lemah lembut, merintih lirih dalam dan mengeluh. Buku harian nomor 188. Nanti tolong buka dan baca di sana. Ya. Dalam pengadilan terakhir, Yesus mengatakan apa? Yang layak adalah ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Yang terjadi di sini, ketika Yesus membutuhkan peneguhan dan penghiburan, dia disiksa. Oleh apa? Oleh tingkah laku kita yang salah. Maka tobat yang harus kita lakukan adalah menyadari dan menghargai penderitaan Tuhan. Waktu persiapan kita menuju akhir zaman harus diwarnai dengan pertobatan. Yang kedua, bersandar sepenuhnya pada kerahiman Tuhan dalam doa. Apa yang tertulis dalam buku harian nomor 848.
Sementara aku mendaras koronka, aku mendengar suara yang berkata, "Oh, betapa banyaknya rahmat yang akan aku berikan kepada jiwa-jiwa yang mendaras koronka ini." Lubuk kerahimanku yang mesra tergerak melihat mereka yang mendaras koronka ini. Tulislah kata-kata ini, putriku. Berbicaralah kepada dunia tentang kerahimanku. Biarlah seluruh umat manusia mengenal kerahimanku yang tiada tara. Itulah tanda untuk akhir zaman dan sesudah itu akan tiba hari pengadilan. Sementara masih ada waktu, biarlah mereka datang ke sumber kerahimanku. Semoga mereka mengambil manfaat dari darah dan air yang mengalir untuk mereka. Darah dan air itu apa? Sakramen-sakramen. Untuk datang kepada Tuhan jalannya apa? Doa. Dalam doa kita apa? Kita bersandar pada kerahiman Tuhan. Buku harian nomor 848. Yang terakhir. Betapa pentingnya pewartaan karena kita menghantar jiwa-jiwa ke kerahiman. Dalam buku catatan nomor 1075 tertulis demikian. Jiwa-jiwa yang menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi akan kulindungi seumur hidupnya sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang melindungi bayinya. Dan pada saat kematiannya, aku tidak akan tampil sebagai seorang hakim bagi mereka, tetapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Pada saat terakhir itu, jiwa tidak akan mempunyai senjata apapun untuk membela diri kecuali kerahimanku. Berbahagialah jiwa yang sepanjang masa hidupnya membenamkan diri dalam sumber kerahiman, sebab ia tidak akan dihadapkan pada pengadilan. Bagaimana ini dijelaskan dengan pengadilan yang tidak bisa dihindarkan? Ya, pengadilan Allah itu adalah kerahimannya itu. Bagi orang yang benar. Bagi orang yang benar, pengadilan itu adalah pintu kerahiman. Karena di sana dia mengalami penyempurnaan karunia keselamatan yang sudah dia peroleh melalui perbuatan-perbuatan baiknya. Nah, sekarang saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa devosi kerahiman ilahi yang kita geluti itu juga merupakan sebuah persiapan yang sangat baik untuk menghadapi akhir zaman. 3 ini ya, kita perlu bertobat. Jangan lupa pesan-pesan pertobatan dalam kerahiman ilahi sangat kuat. Kita perlu tekun berdoa. Ya, ini satu bagian dari 3 kerahiman yang dianjurkan oleh Santa Faustina. Kata-kata, berdoa, dan perbuatan. Kata, doa, dan perbuatan. Dan yang ketiga, pewartaan. Pewartaan dalam kata dan perbuatan. Sekali lagi, itu adalah karya kerahiman. Maka sebagai devosan kerahiman ilahi, tindakan berjaga-jaga yang baik itu adalah melaksanakan karya-karya kerahiman. Jadilah penghibur, jadilah peneguh, jadilah inspirasi dalam kata-katamu kepada sesama. Topanglah semua itu dengan doa-doa. Lalu jabarkan itu, wujudkan itu dalam pelayanan konkret. Kata, doa, dan perbuatan. Dari Injil Lukas 21 ayat 28 saya kutip ini sebagai penutup. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Apabila tanda-tanda akhir zaman itu mulai muncul, apabila kilatan di langit atau turunnya anak domba sudah kelihatan, jika imanmu benar, jika kerahimanmu berjalan, jika karya-karyamu tetap dijalankan menurut koridor kehendak ilahi, maka itulah saat penyelamatanmu. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian atas kesabaran, atas perhatian, boleh mendengarkan dan boleh sharing. Saya ucapkan terima kasih untuk 3 kesempatan ini. Semoga gerakan ini, ya, komunitas mujizat ya, Komki, saya tulis itu Komki, itu sungguh-sungguh terus berkembang dan menjadi ragi bagi orang dan menarik banyak teman untuk turut serta dalam persiarahan bersama gerakan kerahiman ilahi seluruh dunia. Terima kasih, saya kembalikan kepada petugas. Terima kasih Romo.
materinya ini berat banget ya, Mo, sampai 3 kali pertemuan. Bagi kami ini sangat berat banget, Mo. Jadi bersyukur ya, Mo, bisa mengikuti pertemuan ini 3 kali berturut-turut yang ini persiapan kita yang baik. Masih ada waktu terbatas banget sih. Apakah ada yang mau bertanya? Romo, saya mau Ada tanya. ada Albert Eh, KBP. dalam Ya, dalam silakan. Silakan. kalau kita mau pengakuan dosa itu sebaiknya kita itu eh, minimal itu berapa kali, Mo? Dalam umpamanya nih katanya seminggu sekali atau sebulan sekali. Eh, saya condong untuk tidak memakai batas waktu. Oh, Pengakuan dibuat sesegera sesudah kita merasa melakukan sebuah kesalahan. Ya, ya. terutama kalau itu dosa-dosa masuk kategori berat ya. Ya, kategori dosa-dosa kategori berat itu kan misalnya seperti pencurian, korupsi, aborsi, apalagi perselingkuhan. Sekarang itu misalnya perusahaan lingkungan itu juga masuk kategori dosa besar. Ya, jadi misalnya demi apa itu, demi usaha lalu kita merusak lingkungan tanpa melakukan restorasi lingkungan tersebut itu masuk kategori dosa besar. Ya, jadi sebetulnya jangan memakai batasan seminggu sekali. Hukum gereja mengatakan mengaku dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Ya, Mm-mm. itu hukum gereja. Nah, itu berarti orang itu betul-betul baik. Maka dosanya begitu sedikit dan ringan-ringan. Maka untuk dia setahun sekali cukup. Dan kita lain yang penuh noda dosa ini, lebih baik kita sedikit tingkatkan frekuensinya. Ya. Sesering mungkin ya, Mo. Ya, sesering yang kita rasa perlu. Ya, menurut saya sebaiknya jangan, kalau misalnya komunitas religius itu, hidup kami itu kurang lebih iramanya sama ya. Sehingga kami menjadikannya itu sebagai sebuah peraturan. Sebulan sekali misalnya ada pengakuan dosa. Dan sedapat mungkin anggota komunitas melakukan itu. Nah, untuk umat pada umumnya, saya melihat ada beberapa ekstrim. Nomor Mm. satu, ada yang sama sekali tidak pernah mengaku dosa. Waktu lama sekali baru pengakuan dosa. Mm. Tapi ada juga yang begitu sering mengaku dosa. Lalu saya rasa bersalah orang ini agak di luar kenormalan menurut saya. Ya, tapi itu sangat bergantung pada suara hati, Bu ya. Jadi menurut saya Ya. kita jangan memakai standar. Biarkanlah orang menerima sakramen pengampunan dosa, walaupun itu hal-hal yang sama-sama saja, yang terus diulang tiap kali, mungkin dosa yang sama. Saya lebih memilih untuk memberikan berkat pengampunan pada orang seperti ini, ketimbang memakai logika, menutup pintu bagi dia, lalu dia tidak ada lagi semangat untuk membuat sakramen rekonsiliasi. Gitu ya, Bu ya. Hmm, Ya. Terima kasih, Mo, untuk ya. penjelasan. Ini ada pertanyaan ini. Apakah kematian bisa diartikan sebagai akhir zaman? Kematian secara fisik itu jelas bukan sebuah akhir zaman. Itu adalah akhir hidup orang tersebut. Waktunya sudah tiba. Nah, apakah dia langsung masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak, itu kita tidak pernah tahu. Itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, kita hanya bisa berdoa. Sedangkan deskripsi akhir zaman yang ditampilkan di dalam kitab suci itu adalah satu situasi di mana alam semesta itu berakhir. Berarti kehidupan gaya duniawi itu juga berakhir. Yang ada adalah keharmonisan baru antara Tuhan dan semesta di dalam kerajaan Allah yang tidak lagi terbatas oleh ruang, oleh waktu. Jelas itu dimensi ilahi sepenuhnya. Ya. Jadi sebagai sebuah persiapan sepanjang hidup, jadi misalnya begini, seperti gempa hebat lalu tsunami seperti Aceh berapa tahun lalu itu, ya, apakah itu masuk kategori kiamat? Itu banyak pertanyaan yang sampai ke meja saya waktu itu. Ya, mungkin bagi orang-orang itu memang kiamat. Karena itu akhir dari dia dan segala-galanya dan sebagainya.
Bagaimana Tuhan menyelenggarakan kita tidak tahu, tapi kita masih hidup. Maka bagi kita yang masih hidup, bencana Aceh itu adalah satu peristiwa Tuhan menunjukkan kuasanya barangkali, atau Tuhan memberikan hukuman atau apa kita tidak tahu. Tetapi jelas itu bukan sebuah peristiwa kiamat seperti yang digambarkan oleh oleh kitab suci tadi itu. Terima kasih, Mo. Ada satu bapak yang angkat tangan, mungkin dilayani dulu. Iya, silakan yang mau langsung. Baik, selamat malam, Pak Romo. Selamat malam Pak Albert. Aku mau tanya, ini Ya. suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran ya? Kedengeran, jelas ya. Ya, oke. Pertanyaan pertama tadi yang sungguh sangat mengerikan adalah soal tulang Yesus yang bisa kelihatan karena tidak terbungkus dengan daging. Terus terang saya baca BHSF itu nggak teratur. Apakah ada kumpulan sedemikian rupa untuk dapat dilihat tentang bagaimana Yesus menderita ketika beliau itu di jalan salib, yang diceritakan atau yang dikisahkan kepada Santa Faustina? Ada nggak ayat, atau bukan ayat sih, nomor-nomor tertentu yang sudah dirangkum oleh Romo sehingga saya bisa mempercaya, karena di Injil kan hanya dikatakan maka Yesus diserahkan kepada algojo untuk disiksa semau-maunya gitu, tapi tidak dituliskan seperti apa. Nah, kenyataan kalau ke jalan salib itu kan Yesus sampai jatuh 3 kali gitu, Romo. Terus saya bertanya-tanya, kenapa beliau itu yang sudah melintasi seluruh Israel dan Yudea itu kok tidak mampu gitu kan? Ternyata memang beliau itu sangat terluka parah. Nah, apakah Romo pernah menelusuri dan merangkum nomor-nomor dari buku harian Santa Faustina ini ke dalam suatu renungan atau katakanlah perkataan yang dikatakan oleh Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Romo bercerita tentang nabi-nabi palsu untuk ke dunia sesudah Yesus. Yang saya pertanyakan, apakah itu juga termasuk, mohon maaf, tentang Protestan itu? Karena setelah Luther itu kan pecah menjadi Calvin dan sebagainya, Romo. Apakah dengan demikian begitu banyak orang yang menjadi sesat karena apa yang telah diajarkan oleh gereja-gereja sesudah mereka pecah dari Katolik? Terima kasih, Romo. Mohon maaf. Yang pertama, saya belum pernah merangkai nomor-nomor dari buku harian Santa Faustina. Mungkin coba kalau ada yang dari Palembang di sini misalnya, setahu saya Pak Stefan Lex itu mempunyai koleksi yang sangat besar tentang ini. Ya, kalau ada yang punya koneksi dengan beliau, mungkin itu bisa dicari-cari. Saya tuh suka membaca. Saya membaca buku itu secara keseluruhan, saya sudah pernah baca. Lalu saya juga mengulangi dan terutama mengambil poin-poin yang relevan untuk pengajaran. Dalam WA grup saya juga ada pengajaran rutin setiap bulan. Nah, itu saya sering mengambil nomor-nomor yang relevan. Jadi maaf Pak Albert, saya tidak mempunyai koleksi itu. Tapi coba pakai, kalau punya versi elektronik dari buku harian itu, coba ketik kata kunci akhir zaman atau pengadilan. Ya, dari 1800 nomor lebih itu, dari situ mungkin bisa keluar nomor-nomor yang bisa menghantar kepada kompilasi nomor-nomor yang secara khusus berbicara tentang penderitaan Yesus. Dan jangan lupa, ini adalah pengalaman mistik Santa Faustina, ya. Ini bukan data biblis historis. Ini pengalaman mistik. Tuhan yang paling pokok adalah pewahyuan personal Santa Faustina itu membahasakan besarnya belas kasih Tuhan bagi manusia. Yang kedua, tentang lingkungan-lingkungan saudara-saudara lain yang percaya Kristus tapi dengan cara yang berbeda. Jangan lupa, dalam Konsili Trente misalnya, kelompok yang ini secara khusus itu dianatema. Jadi dinyatakan sebagai heresi.
Nah, heresi itu berarti sesat. Maka dari perspektif ini dalam sudut pandang Katolik itu adalah kesesatan. Dan kesesatan itu berasal dari nabi-nabi yang tidak jelas, ya. Hanya sekarang jangan lupa kita lebih mementingkan itu menghimpun kembali. Yesus sendiri mengatakan ada juga domba-domba dari kandang yang lain, mereka juga harus aku pelihara. Nah, untuk ini tidak boleh dibiarkan saja berlalu begitu saja, tetapi kita juga membuat perangkulan. Maka itulah lahir apa yang disebut sebagai ekumenik. Ekumenik itu berarti mengambil poin-poin yang sama untuk menghantar kita kepada Kristus yang sejati, yang original. Ya, jadi kita harus yakin dan mengupayakan memelihara kebenaran iman kita, tapi juga menaruh penghormatan kepada orang-orang lain. Jangan lupa, banyak orang yang tidak segereja dengan kita itu bukan karena mereka memutuskan untuk tidak segereja dengan kita. Mereka lahir dan dibesarkan dalam lingkungan itu, ya. Jadi sebetulnya tidak ada alasan juga untuk memusuhi mereka. Yang menjadi repot adalah ketika dari latar belakang yang mereka miliki itu lalu mereka mulai menyerang ajaran iman kita. Nah, di situ kita harus juga berani untuk mempertahankan. Maka tidak heran kalau banyak muncul apologet sekarang terutama di YouTube yang lagi rame sekarang pertentangan antara apologet Katolik dengan apologet Kristen yang lain. Bukan hal yang menyenangkan, tapi saya juga suka menontonnya. Ada teman yang suruh saya masuk, saya bilang tidak. Saya tidak ingin masuk dalam itu. Saya lebih suka berkatekese seperti yang kita alami malam ini. Begitu ya Pak Albert? Baik, terima kasih. Tadi yang kata Romo katakan yang pasti digital itu memang kata Santa Faustina itu udah digital version kan? Karena saya punya yang tebal tuh Romo, yang Iya. buku dari tebal Digital sekali. digital version artinya kita ketik sendiri, kita ketik ulang. Kami sudah pernah membuat itu, mengetik ulang, melanggar hak cipta sebetulnya, tapi untuk keperluan katekese dalam grup kami buat memang. Ya. Oke. Oke. Oke, terima kasih Romo. Ya, ketik buku sebesar itu memang butuh waktu, ya. Iya, tapi memang nggak dijual atau dipublish gitu ya Romo. Tidak ada. Tidak Dan seperti Alkitab itu kan kalau kita ketik tidak ada. perjanjian lama, perjanjian baru. Itu juga melanggar hak cipta ya, jadi tidak boleh diperdagangkan itu. Oke. Iya, karena saya tuh mau menelusuri itu Romo Ya. Kalau jam kerahiman itu kan kita merenungkan kisah sengsara di jalan salib. Kadang-kadang saya tuh mengalami semacam kesulitan juga sih sedikit gitu kan, bagaimana Yesus itu begitu menderita seperti Romo katakan sampai tulang itu tidak ada dagingnya, itu kan mengerikan sekali gitu. Ya. Terima kasih Romo. Ya, oke. Baik, saya kembalikan Bu Emina. Ya, Romo nih waktunya sudah habis sebenarnya, tapi ada 2 pertanyaan lagi nih mungkin bisa dijawab dengan singkat. Yang pertama dari Ibu Leni Indah, apakah santo-santa yang sudah di surga sudah masuk ke kehidupan kekal dan tidak akan masuk ke pengadilan akhir zaman? Pengadilan akhir zaman itu bukan berarti bahwa harus semacam seleksi terakhir begitu. Jadi pertama kalau orang sudah di surga itu kan orang tidak lagi berdosa di sana. Jadi jelas dia akan masuk kalangan domba yang akan lurus-lurus bersama Kristus dalam peristiwa terakhir itu. Jadi sebetulnya jangan lupa bahwa ketika dalam alam kebangkitan semua kurun waktu itu tidak berlaku. Kristus itu tetap sama baik dahulu, sekarang dan yang akan datang, ya. 1000 tahun sama dengan satu hari sama dengan 1000 tahun dalam ukuran ruang dan waktu. Karena itu dalam hal santo dan santa, keyakinan saya adalah demikian. Seorang santo dan santa memperoleh karunia khusus dan begitu juga banyak orang yang berkehendak baik. Mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Nah, ketika alam duniawi itu habis, yang habis itu kan semua orang yang masih hidup dalam alam dunia ini, sementara yang sudah melewati alam dunia
yang berarti akhir hidupnya sudah terjadi, kita bersama-sama ada di dalam satu kerajaan. Nah, dalam pengadilan Tuhan inilah pada waktu itu baru kita menemukan kita ini sebetulnya layaknya ada di mana. Apa yang terjadi pada mereka itu hanya Tuhan yang tahu, Bu. Kita tidak pernah tahu baik. Kita hanya tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi kita dalam hal iman. Ya. Baik, satu lagi nih, Mo. Pada Wahyu 20, 12 tertulis, lalu dibuka semua kitab, selain kitab kehidupan. Yang dimaksud dengan semua kitab itu apa? Ya, semua kitab saya tidak tahu. Tapi dalam kitab Wahyu itu merupakan sebuah visi apa? Kalau mau bilang ramalan tidak, tapi pengalaman Santo Yohanes Yohanes Rasul tentang akhir zaman. Maka kalau dibuka semua kitab selain kitab kehidupan, ya barangkali berbicara tentang kalau dalam tradisi iman kita itu Petrus itu pemegang kunci kerajaan surga, dia membuka kitab untuk melihat record orang-orang dia buat dosa atau buat kebaikan. Nah, mungkin itu. Tapi ini pertanyaan perlu dalam studi Alkitab ini, Bu. Perlu diteliti lebih baik ini. Jangan hanya sekedar jawab ini. Kalau hanya sekedar jawab sekarang, malah nanti repot nanti. Mungkin bisa dibawa ke dalam satu studi Alkitab supaya itu dibahas dari sisi eksegetis, dari sisi hermeneutik dan sebagainya, supaya ada penjelasan yang lebih mendalam tentang itu. Ya. Baik, terima kasih Romo. Karena waktunya sudah habis ya, Mo. Sebenarnya masih banyak banget mau pertanyaan-pertanyaan karena ini materinya bagus banget. Sedikit memberikan, saya menyimpulkan Romo bahwa persiapan kita itu dalam 4 poin tadi ya, Mo, bertekun dalam doa, bertekun dalam firman, bertekun dalam sakramen, bertekun dalam pelayanan, dan sebagai devosan kerahiman, kita diajak untuk juga bertobat sesering mungkin, dan kita bisa melakukan dalam perbuatan, pewartaan, atau kata, terus melaksanakan karya-karya kerahiman. Itu yang saya sebutkan, mungkin bisa, tadi Romo menyebutkan, kita akan mempunyai kekuatan untuk menyambut kedatangan anak manusia. Mungkin itu yang harus kita siapkan. Ya. Terima kasih banyak Romo untuk pengajarannya pada malam hari ini. Waktu saya kembalikan ke Pak Gun. Silakan Pak Gun. Ya, terima kasih pada Romo Aurel yang telah mengajarkan kita mulai dari sesi 1 sampai ke sesi 3. Ini pengajaran yang sangat dalam. Ya, saya juga anjurkan kepada kita untuk selalu memutar rekaman yang sudah kita share di YouTube. Jadi mana-mana yang tidak jelas nanti coba kita pelajari lagi, semoga bisa lebih jelas. Kalau masih juga tidak jelas, nanti mungkin ya bisa di WhatsApp kepada Romo Aurel. Saya pun nggak bisa jawab ya kadang-kadang ya. Iya. Ya. Bagus banget nih Pak Gun. Ya bagus sekali. Jadi menambah apa? Kita biasanya kan terimanya cuma makanan ringan, makan susu. Sekali kasih makanan berat, baru dah tahu rasa. Betul. Oke, terima kasih pada Romo. Ini kita segera akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Nanti dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Romo Aurel. Sebelumnya kita tutup dengan satu lagu, Namamu Maria. Ya, terima kasih untuk menghormati Bunda kita, Bunda Maria. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Ya, namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu
hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku, ya nama yang keramat, perisai hidupku. Dengan nama Maria, aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Kerahiman Ilahi, kepada Santa Faustina, Kau serahi tanggung jawab untuk menjadi rasul belas kasih-Mu, memberi harapan dan dorongan bagi banyak orang untuk menunjukkan kerahiman-Mu yang laksana samudra, mewarnai hidup gereja dan dunia. Semoga kami yang turut serta di dalam persiarahan gerakan kerahiman ini rela menjadi rasul-rasul kerahiman yang baru, yang diinspirasi, yang diteguhkan dan dikuatkan, sehingga oleh kata, doa, dan perbuatan, pesan-pesan kerahiman-Mu semakin mewarnai hidup iman banyak orang, mewarnai gerak pastoral di komunitas-komunitas Kristiani, dan menjadi tanda harapan bagi banyak orang di sekitar kami. Oh Yesus Kerahiman Ilahi, hadirlah bersama kami selalu dalam hidup dan pelayanan kami setiap hari. Dalam nama-Mu kami berdoa, terpujilah Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Dan bersama rohmu. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus kiranya menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.